Selamat malam. Selamat malam. Lucu sekali ya. Selamat malam. Selamat sahabat. Oke, terima kasih. Jadi malam ini adalah malam terakhir ya untuk pembahasan Christian lifestyle, dan judul yang diberikan kepada saya adalah rasa berterima kasih. Nah, kita mungkin review sedikit ya. Masih ingat nggak dari hari pertama? Ada yang ingat hari pertama judulnya apa? Positive thinking. Ya, positive thinking. Lalu yang kedua? Berpikir kritis. Ya. Kedua ada berpikir kritis. Yang ketiga, malam ketiga? Disiplin. Ya, betul, disiplin. Lalu malam keempat? Inovatif. Dan yang kemarin terakhir? Optimisme. Lalu yang sekarang adalah rasa berterima kasih. Jadi malam ini saya akan coba bawakan yaitu lebih ke praktikal ya, bagaimana supaya kita membiasakan untuk berterima kasih, punya rasa terima kasih. Nah, ini ada satu quotes. Jadi kebetulan saya baca-bacanya yang tulisan-tulisan yang bahasa Inggris ya, waktu tadi lagi baca-baca sambil kerja juga. Terus ada satu quotes yang bagus, dibilang life moves pretty fast, if you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Artinya adalah hidup itu bergerak begitu cepat. Jadi kalau kita nggak berhenti dan sesekali melihat ke sekitar kita tuh nggak tahu ada apa di hidup kita gitu. Itu maksudnya di situ. Nah, ini karena kita berbicara tentang rasa terima kasih ya. Jadi ini berhubungan dengan rasa terima kasih, bagaimana apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita harus sadari ada apa saja di sekitar kita. Nah, apa sih arti berterima kasih? Saya dari dulu kirain berterima kasih itu digabung ya tulisannya. Ternyata menurut KBBI itu berterima sama kasih. Nah, artinya adalah mengucap syukur, melahirkan rasa syukur, atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Nah, dari arti ini saya bisa simpulkan di sini juga itu bukan cuma perasaan aja, tapi di sini ada bilang membalas budi. Jadi ada action yang kita lakukan ketika berterima kasih. Jadi nggak harus balas budi juga, tapi ada sesuatu yang kita lakukan ketika berterima kasih. Nah, ini ada beberapa manfaat berterima kasih. Ada banyak ya waktu saya baca ya, tapi saya cuma bikin 4 aja supaya nggak terlalu panjang. Nah, yang pertama adalah membuat tubuh lebih sehat. Nah, kok bisa sih membuat tubuh lebih sehat? Nah, ternyata setelah saya baca penjelasannya, ternyata berterima kasih ini ada hubungannya dengan pembahasan kita yang lalu. Jadi orang-orang yang mempunyai kebiasaan berterima kasih itu adalah orang-orang yang optimis dan positive thinking. Jadi kalau dia negative thinking terus nggak bisa dia berterima kasih gitu. Nah, apa aja khasiatnya untuk tubuh kita? Ini nanti boleh dicek kembali ya sama Dr. Sitorus sekali ya. Ini saya cuma baca aja. Katanya orang yang punya kebiasaan untuk berterima kasih itu ada khasiat untuk tubuh kita. Yang pertama itu jantung lebih sehat dibilang. Jantung lebih sehat, menurunkan tekanan darah tinggi, menghambat produksi kolesterol dibilang. Lalu menghilangkan sakit kepala. Nah, ini kalau saya pikir-pikir secara logika ya, karena orang yang berterima kasih itu ya orang yang tidak terlalu stres gitu. Jadi ya memang pikirannya positif aja gitu, dia legowo aja. Jadi hidupnya tenang-tenang aja. Lalu yang kedua, memperkuat hubungan dengan orang lain. Nah, ini adalah orang-orang yang berterima kasih, yang selalu mempraktikkan rasa terima kasih, ini memberikan suatu hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Karena orang lain itu merasa lebih dihargai, dan dengan kita mengucapkan atau menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang lain itu menyenangkan hati orang lain juga. Lalu, nah ini dia, mencegah depresi. Jadi selain khasiatnya untuk kesehatan tubuh fisik kita, ternyata kebiasaan berterima kasih ini juga mempunyai khasiat untuk kesehatan mental kita. Kenapa? Karena itu tadi, balik lagi, dia menurunkan kadar stres kita ketika kita selalu berterima kasih. Nah, ini yang terakhir nih, yang paling baik nih.
yang paling ya bagus, membuat tidur lebih nyenyak. Berterima kasih itu membuat tidur lebih nyenyak. Kenapa? Jadi ternyata orang-orang yang selalu berterima kasih sebelum tidur, mungkin kita kalau kita aplikasikan kita sebagai pengikut Kristus ya pastinya kita berdoa dong sebelum tidur ya. Ketika kita berdoa, kita berterima kasih atas apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang sudah terjadi di hidup kita selama hari itu. Nah, itu membuat perasaan kita menjadi tenang. Karena ya di satu sisi lagi kita lebih positif gitu ketika kita mau tidur. Jadi ketika kita bangun juga ternyata ketika kita berterima kasih sebelum tidur itu menambah kualitas tidur kita. Jadi mungkin yang ya kalau bangun-bangun masih lemes-lemes bisa dipraktekkan ya kalau nggak pernah berdoa sebelum tidur ya. Nah, ini saya ada coba cari bagaimana atau hal-hal apa saja yang bisa membuat kita lebih berterima kasih tiap harinya. Nah ini sorry ya, ini bahasa Inggris ya. Jadi ini ada 8 cara supaya kita lebih berterima kasih setiap harinya. Nah, yang pertama itu don't be picky, appreciate everything. Jadi jangan terlalu milih-milih, tapi hargai setiap yang kita punya. Hargai semuanya gitu. Jadi kalau keterangannya dibilang berterima kasih itu nggak harus selalu ketika kita mendapatkan hal yang besar. Karena kebiasaan berterima kasih itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita miliki. Jadi nggak harus nunggu ada yang wah dulu gitu, baru kita punya rasa terima kasih. Tapi dari hal-hal kecil kita bisa mulai. Dan satu lagi yang harus diingat, tidak ada hal yang terlalu kecil untuk kita ungkapkan rasa terima kasih kita. Jadi itu tadi dibilang appreciate everything. Jadi semuanya benar-benar kita harus punya rasa syukur atas hal itu. Lalu yang kedua, find gratitude in your challenges. Jadi artinya adalah bersyukur di setiap masalah yang kita hadapi. Dibilang di sini bersyukur itu nggak cuma ketika kita menghadapi pengalaman yang positif. Jadi pengalaman yang negatif juga kita harus cari sisi positifnya, di mana kita bisa bersyukur. Jadi kalau ini sebenarnya kalau kita belajar sekolah sahabat kita udah jelas sekali ya bagaimana di sini kita diingatkan kembali. Coba deh ingat hal-hal negatif yang pernah terjadi, pengalaman-pengalaman yang susah, dan coba bayangkan kalau hal itu nggak terjadi kepada kita. Apakah kita bisa menjadi orang yang seperti ini sekarang gitu? Kalau tanpa hal-hal yang berat seperti itu. Lalu yang ketiga, practice mindfulness. Ini saya kurang tahu juga bahasa Indonesianya apa ya, tapi setelah saya lihat definisinya adalah kita harus berlatih supaya kita peka terhadap sekitar kita. Maksudnya kita harus sadari memang ada berkat-berkat yang terjadi di hidup kita. Kadang ya itu tadi, kembali ke quote yang pertama ya, ketika hidup itu terlalu cepat berjalan, kita tuh nggak tahu ternyata hal-hal yang kita dapatkan itu adalah ternyata berkat. Jadi kita nggak merasa berterima kasih. Di sini dibilang coba tiap hari kita pikirkan 5-10 hal yang ternyata itu adalah berkat dari Tuhan. Kita coba berterima kasih. Dan itu lagi, kita harus sadari bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin ini secara pribadi sih saya ya. Saya suka aneh aja kalau melihat ada orang Kristen bilang beruntung, hoki gitu. Karena kalau menurut saya pribadi definisi beruntung dan hoki itu seperti kejadian baik yang terjadi entah dari mana gitu. Tiba-tiba aja gitu. Padahal kita sebagai orang Kristen harusnya menyadari bahwa itu semuanya itu datang dari Tuhan gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba jadi kejadian yang bagus gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Lalu yang keempat, nah ini keep a gratitude journal. Jadi ini ada satu tips yang dikasih kita bikin jurnal. Kita tulis hal-hal yang menurut kita itu adalah berkat dari Tuhan supaya bisa membuat kita lebih berterima kasih lagi. Apa gunanya membuat jurnal ini? Jadi ketika kita punya jurnal ini, ketika kita buka kita bisa lihat gitu, ada tracknya gitu. Ternyata apa aja sih hal-hal yang pernah terjadi kepada diri kita. Jadi nggak cuma mungkin kalau kita kan manusia gampang lupa ya, dan mungkin yang kita ingat yang cuma hal-hal besar aja tadi kayak poin nomor 1.
Padahal hal-hal kecil juga kita harus harus appreciate gitu, harus ya kita hargai gitu. Terus nomor 5, ini dia, volunteer. Volunteer apa ya bahasa Indonesia? Sukarelawan. Jadi kalau di yang saya baca ini dibilang orang-orang yang punya rasa terima kasih itu mereka punya keinginan untuk membagikan kembali kepada komunitas. Nah, kalau kita mungkin sebagai orang Kristen, orang Advent, ya kita kembalikan lagi kepada orang-orang di gereja. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya banyak caranya, dengan memberi kepada orang lain, dengan menolong orang lain. Nah, di sini dibilang ada studi dikatakan di mana orang-orang yang memberikan kembali ketika mereka merasa berterima kasih itu diri mereka itu lebih lagi nanti mempunyai rasa terima kasihnya dari yang sebelumnya ketika mereka membagikan lagi kepada orang lain. Jadi itu nomor 5, volunteer. Terus, ini dia, express yourself. Jadi ketika kita mempunyai rasa terima kasih, nggak cuma di hati kita aja gitu berterima kasih, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah ya ngomong ke orang lain gitu, makasih ya gitu. Jadi ada satu studi dibilang di sini, ketika misalnya saya berterima kasih kepada Nia gitu, terus saya tulis di surat. Nah, Nia ini nanti dia tingkat kebahagiaannya itu naik dari 2-4%. Ini kurang tahu juga ya, 2-4% itu pengukurannya gimana ya. Tapi dibilang ya lebih bahagia lah, dia jadi lebih senang gitu, jadi orang yang lebih merasa dihargai. Tapi ketika saya ngomong langsung sama Nia, itu presentasinya lompat dari 4% jadi 19%. Nah, itu ketika kita ngomong langsung sama orangnya, makasih lo ya, udah ngebantu banget gini. Jadi memang rasa berterima kasih itu harus kita tunjukkan, harus ada outputnya, nggak bisa kita cuma ya dalam hati kita aja, makasih ya gitu. Jadi memang harus ada yang harus kita tunjukkan. Lalu, nah ini nomor 7 adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi mungkin banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang tidak peduli dengan dia sebenarnya ya. Dia nggak tahu kalau orang itu sebenarnya sayang sama dia atau enggak. Nah, di sini dibilang habiskanlah waktu dengan sahabat. Dibilangnya sih friends ya, tapi kalau saya coba artikan itu sahabat, karena sahabat itu ya orang yang mengerti kita gitu. Sahabat dan dan keluarga. Dan ketika kita bersama orang-orang ini juga disinilah kita bisa mempraktekkan output kita untuk berterima kasih, karena kita merasa lebih nyaman dengan orang-orang ini gitu. Jadi kita bisa, ya banyak cara kita untuk menunjukkan bahwa kita sedang berterima kasih. Lalu yang terakhir adalah improve your happiness in other areas of life. Jadi kita harus tingkatkan kebahagiaan kita di area lain dalam hidup kita. Kalau di sini kasih contohnya, lakukanlah hobi Anda gitu. Jadi nggak selalu hal negatif yang ada di hidup kita. Jadi kita ada juga rasa senang yang bisa membuat kita berterima kasih. Jadi itulah 8 cara untuk membuat kita menjadi orang yang lebih berterima kasih lagi. Ini tips-tipsnya ya, bisa kita praktekkan mungkin ya 5 atau 6 atau 7 atau 8 kalau bisa semua langsung ya. Jadi dan ini harus dilakukan tiap hari, kalau enggak bisa ya susah juga gitu. Nah, mungkin satu hal lagi yang perlu kita ingat juga adalah, ya saya nggak taruh di PowerPoint ya, bagaimana kalau kita kembali lagi ke sekolah sahabat kita, hal yang perlu kita punya adalah iman. Iman bagaimana ya semua yang terjadi di hidup kita, baik itu yang bagus ataupun buruk, yaitu semua adalah rencana Tuhan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah hal yang juga yang bisa membuat kita mempunyai rasa terima kasih. Nah, untuk penutup, saya ada satu ayat. Boleh semua buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ya. Sebenarnya ada di depan sih, cuma nggak apa-apa. Yang bawa Alkitab biar buka Alkitabnya. Boleh kita baca sama-sama ya?
1, 2, 3. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembahasan yang bisa saya bawakan. Semoga ini bisa membuat kita atau menginspirasi kita supaya kita bisa mempraktikkan hal berterima kasih dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih.